Halo semuanya, perkenalkan kami FIPA dari kelas K01 kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Fikran Naufal dengan NIM 160222139. Saya Aldi Nugraha Hermawan dengan NIM 160222145. Saya Johan Christian dengan NIM 160222151. Saya Rayhana Jaminata dengan NIM 160222157. Saya Muhammad Andri Nafar dengan NIM 160222153. Saya Arfil Rizky Samaratu dengan NIM 160222169. Saya Farah Baika Al-Fadil dengan NIM 160222175. Saya Ihya Dimas Billah dengan NIM 160222181. Tujuan dari percobaan ini yang pertama menentukan diameter dari syarat alami dengan menggunakan teknik pengukuran optik, yaitu metode difraksi. Yang kedua melakukan setup alat eksperimen fenomena difraksi, serta menganalisis diameter berbagai syarat alami berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layar. Teori dasar. Difraksi merupakan peristiwa pelenturan cahaya saat cahaya yang sedang merambat menembus suatu penghalang atau celah yang sempit. Christian Huygens menjelaskan bahwa akibat terjadinya difraksi ini, setiap bagian celah bertindak sebagai sumber gelombang sehingga cahaya yang datang dari satu bagian berinterferensi dengan cahaya yang lainnya seperti pada gambar tersebut. Difraksi celah tunggal terjadi ketika sumber cahaya yang melewati satu buah celah menyebar dan membentuk suatu pola pada layar. Pada difraksi ini, jarak antara pita terang pusat dengan pita gelap adalah satu panjang gelombang, sedangkan jarak antara pita terang dengan pita gelap adalah setengah panjang gelombang. Untuk mencari pola terang dapat digunakan rumus A sin theta sama dengan 2m plus 1 kali setengah lambda. Sedangkan untuk pola gelap dapat digunakan rumus A sin theta sama dengan m kali lambda. Kecerahan pada pola difraksi akan berbeda pada tiap ordernya. Semakin jauh order tersebut dari terang pusat, maka semakin redup cahaya yang dihasilkan. Secara kualitatif, hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan jarak tempuh antara cahaya yang satu dengan cahaya yang lainnya, sehingga menimbulkan perbedaan fasa. Untuk mencari beda fasa, dapat digunakan rumus 2pi per lambda dikali delta x dikali sin theta. Nah, dengan adanya perubahan fasa tadi, maka dapat dihitung intensitasnya menggunakan rumus berikut. I sama dengan IM kali sin alfa per alfa kuadrat, di mana IM adalah intensitas maksimum dan alfa adalah setengah fasa. Nah, intensitas minimal akan terjadi ketika alfa sama dengan M kali Pi. Selanjutnya untuk bagian metode, di sini pada layar ditampilkan set alat untuk percobaan difraksi ini. Yang berwarna hitam itu merupakan laser dan yang berwarna biru itu untuk menyimpan serat. Selanjutnya alat dan bahan pada percobaan difraksi ini. Untuk alat kita menggunakan gunting, lem tembak, penggaris, meteran, dan cutter. Bahan kita menggunakan laser dengan lambda 650 nanometer, lalu infrared, lalu isi lem tembak, selotip, dan variat. Untuk seratnya kita menggunakan serat pandan, serat palma, dan serat daun pisang. Lalu isi pensil 0,5 mm, sedotan milimeter blok kayu dan kayu bulat. Prosedur pada percobaan difraksi kali ini, yang pertama, serat yang diukur pada percobaan difraksi ini adalah serat daun pandan, serat daun pisang, dan serat daun palma. Sedangkan untuk pembanding digunakan isi pensil 0,5 mm. Sumber cahaya berasal dari laser pointer warna merah dengan panjang gelombang 650 nanometer. Set alat mulai dari laser, sampel, dan layar dibuat sejajar. Jarak antar serat dan layar yang menjadi parameter percobaan diukur dan dicatat. Cahaya laser diarahkan tepat pada sampel atau serat hingga cahaya dapat ditampilkan pada layar dengan pola gelap terang. Pola gelap terang yang ditampilkan pada layar diukur menggunakan penggaris, didokumentasikan, dan dicatat hasilnya. Ulangi langkah keempat sampai ke-6 dengan variasi parameter yang ditentukan. Selain itu, untuk mendapat hasil yang lebih akurat, digunakan mikrometer digital untuk mengukur masing-masing sampel. Siapkan terlebih dahulu alat yang digunakan untuk setup alat percobaan. Ini ada 3 buah serat alami, yaitu serat palma, pandan, dan serat pisang. Kemudian yang sebelah sini itu isi pensil mekanik. Kemudian kita membutuhkan laser, penyangga untuk laser, penyangga untuk seratnya, dan layar yang sudah ditempeli dengan milimeter blok untuk menangkap hasil difraksi. Oke, selanjutnya kita akan membuat setup alatnya. Nah, pertama kita harus membuat jarak dari layar dan serat. Nah, setelah menentukan ini, kita akan membuat jaraknya jauh 2 meter. Kemudian setelah kita menentukan jaraknya, kita akan memasang serat yang ada di dalam injak. Kemudian kita memasangkan lasernya dan membuat laser ini agar bisa kelihatan pada layar. Kemudian kita arahkan lasernya pelan-pelan agar terlihat pada layar. Kemudian setelah terlihat, nah kita akan ukur pada layar. Terlihat jelas bahwa di sini ada pola difraksi yang bisa kita ukur. Dan setelah kita lakukan coba serat, sekarang kita lanjutkan dan kita coba variasi jarak di meter, dan juga kita sampai
Untuk pengolahan data jarak celah ke layar yang dipakai berskala dari 5 meter sampai 1 meter. Adapun perhitungan diameter serat yang menggunakan di mikroskop digital adalah dalam pandan sama dengan 0,227 mm, palma 0,239 mm, pisang 0,132 mm, dan isi pensil 0,502 mm. Nah, untuk pengolahan data untuk serat pandan, berikut hasil eksperimen yang sehingga diperoleh diameter rata-rata serat pandan sebesar 0,23971 mm dan negatifnya 5,599%. Nah, berikut grafik regresi linear antara jarak serat ke layar dengan jarak dari terang pusat ke order 5, sehingga diperoleh hasil regresi Y sama dengan 0,0139x dikurang 0,0004 dengan R kuadrat sama dengan 0,9562. Nah, untuk serat palma diperoleh data sebagai berikut dengan diameter rata-ratanya 0,227159 mm dan galatnya sebesar 4,955%. Untuk hasil regresi yang diperoleh Y sama dengan 0,0145x ditambah 0,0008 dengan R kuadrat sama dengan 0,9818. Nah, untuk pisang diperoleh data sebagai berikut dengan diameter rata-rata yang telah dihitung adalah 0,13459 mm dengan galatnya 2,090%. Dengan hasil regresi yang diperoleh dari serat pisang adalah Y sama dengan 0,0109x dikurang 0,0028 dan R kuadrat sama dengan 0,9792. Lalu yang terakhir isi pensil mekanik diperoleh data sebagai berikut. Lalu yang diameter rata-rata yang diperoleh adalah 0,461589 mm dengan galat 8,050%. Hasil regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,0061x ditambah 0,0024 dan R kuadrat sama dengan 0,9927. Oke, yang selanjutnya itu adalah analisis gitu. Berdasarkan hasil percobaan kemarin, terutama dari hasil variasi dari jarak serat layar, terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis. Nah, dari gambar yang di bawah dapat dilihat bahwa dari palma yang jaraknya 1 meter dan juga palma yang 5 meter gitu. Nah, terdapat beberapa perbedaan gitu. Yang pertama, ketika jaraknya itu makin jauh, yang 5 meter, nah jarak antara ordernya juga gitu makin jauh gitu. Dan juga sebaliknya, ketika yang palma 1 meter, itu jaraknya juga pada makin dekat-dekat gitu. Nah, juga kayak seperti yang poin kedua, yang jauh itu, yang terbentuk pada layarnya itu kayak polanya itu makin gede, tapi juga semakin redup gitu. Tapi yang jaraknya itu dekat, terbentuk yang layar itu kecil tapi juga terang. Nah, kenapa hal ini terjadi? Nah, hal itu terjadi karena adanya proses difraksi gitu. Ketika cahaya atau cahaya dari lasernya itu masuk ke serat atau celah, nantinya cahaya itu bakal terurai kemana-mana. Nah, ketika jarak atau ketika jarak dari serat ke layar itu jauh, nantinya cahaya itu bakal udah tersebar kemana-mana, sehingga yang muncul di layar itu bakal kayak kelihatan kayak besar-besar juga udah gak jelas banget karena cahayanya itu udah terdispersi. Nah, hal itu terjadi juga karena ketika jaraknya makin jauh, sudut dispersinya itu juga makin kecil gitu, sehingga yang muncul di layar itu bakal kayak besar banget. Tapi sedangkan yang karena jaraknya itu dekat, nanti sudut difraksi itu bakal masih besar, sehingga yang muncul di layar itu bakal bentuknya kecil dan juga masih terang. Nah, juga yang ketiga itu, ketika diameternya itu kecil, nah jarak antara ordernya itu bakal makin jauh. Nah, itu kenapa? Ketika diameternya itu kecil, nantinya sudut difraksinya itu yang didapat di layar itu bakal besar banget gitu. Nantinya sehingga ketika diameternya itu kecil, dapat dilihat bahwa pisang itu dari hasil percobaan kemarin itu yang paling kecil gitu. Tapi jaraknya itu antar pola atau antar order itu kayak jauh banget, berbeda dengan palma yang dimana diameternya itu lebih besar tapi jaraknya itu makin dekat ya, karena kayak tadi yang aku bilang bahwa itu pengaruh dari sudut difraksinya gitu. Ketika sudut difraksinya makin besar, maka jarak antara ordernya itu makin kecil. Dapat dilihat bahwa pada tabel di samping atau di gambar itu terdapat 4 tabel yang dimana hasil dari semua regresi itu R-nya itu semuanya mendekati 1 atau 0,9 sekian, yang dimana itu hubungan antara jarak dari serat ke layar dan juga hubungan antara jarak dari terang pusat ke gelap order tertentu gitu. Nah, karena hubungan atau hasil dari regresi ini mendekati 1, yang dimana hubungan antara kedua tersebut itu sangat kuat. Jadi yang dimana ketika jarak dari serat ke layar semakin jauh, maka jarak antara pola interferensi pun juga semakin jauh. Hal ini juga dapat dibuktikan dari penjelasan dari proses difraksi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan teknik pengukuran optik yaitu metode difraksi, diperoleh diameter rata-rata dari serat pandan yaitu 0,240 mm, serat palma 0,225 mm, serat pisang 0,122 mm, dan isi pensil mekanik 0,462 mm. Kemudian yang kedua, berikut merupakan setup alat eksperimen fenomena difraksi yang telah kami lakukan. Berdasarkan pengukuran menggunakan mikroskop digital, diperoleh diameter dari serat pandan yaitu 0,227 mm, serat palma 0,239 mm, serat pisang 0,132 mm, dan isi pensil mekanik 0,502 mm. Sehingga diperoleh galat dari metode difraksi untuk serat pandan yaitu 5,599%, serat palma 4,955%, serat pisang 2,090%, dan isi pensil mekanik 8,050%.